Halo, bertemu lagi dengan Yohana dari Indonesian Babyverse. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, kapanpun kalian menonton video ini ya. Hari ini kita akan bahas tentang salah satu mitos yang biasa kita dengar dalam komunitas menggendong, yaitu tentang pekeh. Bagi teman-teman yang di daerahnya belum mengenal apa itu pekeh, saya akan memberi satu video untuk teman-teman bisa sama-sama pemahamannya. Ayo kita lihat ya. Nah, ini adalah salah satu cara menggunakan gendongan tradisional yang biasa dikenal dengan gendongan selendang jarik ya. Coba kita perhatikan bahwa pekeh atau menggendong dengan selendang ini yang biasanya disebut dengan teknik uwel-uwel ini umumnya dilakukan untuk anak usia di atas 6 bulan dan 7 bulan. Kenapa begitu? Coba perhatikan cara menggunakan gendongan ini. Ketika memasang simpulnya di belakang atau uwel-uwelnya di belakang, maka anak ini cenderung punggungnya tidak terlalu ditahan. Orang tua fokus pada menahan bagian bawah pantatnya, sementara dia mengangkat bagian bawah pantatnya dan merapikan uwel-uwelnya yang di belakang. Nah, ini menyebabkan gendongan metode ini itu kurang bisa digunakan pada anak di bawah umur 4 bulan. Loh, kok bisa? Kenapa begitu? Ayo, kita sama-sama lihat bagaimana kalau kondisi anak di bawah usia 4 bulan. Nah, ini ada dua bayi ya. Nah, dua bayi ini ukurannya sama. Kelihatannya badannya sama bukan? Tapi usianya berbeda. Kebetulan anak yang berusia 5 bulan ini memang waktu lahir berat badannya sangat kecil. Sehingga ketika dia pada usia 5 bulan, bentuk tubuhnya seperti anak usia 1 bulan. Tapi jangan salah, meskipun mereka mempunyai ukuran badan yang sama, secara anatomi tubuh mereka ini berbeda loh. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, yuk kita lihat ya pada bayi yang usia 1 bulan dulu. Perhatikan bahwa pada bayi usia 1 bulan ini punggungnya cenderung curling. Slumping. Slumping? Yaitu badannya mengkerut lagi kalau tidak ditahan punggungnya. Nah, kan dia waktu di dalam tubuh juga dia bisa melengkung kan, karena menyesuaikan dalam rahim kita. Itu kelenturan tulang punggung itu masih ada ketika pada usia 1 bulan. Nah, kalau kita lihat ini berbahaya ketika kita menggendongnya dengan metode gendong samping ini. Coba lihat, pada gendong samping ini tidak ditahan kan punggung bagian atasnya. Padahal ketika kita punya newborn, kita cenderung menahan punggung bagian atas. Justru bukan pantat saja. Secara insting, kita mengetahui bahwa tulang punggung anak belum cukup kuat. Makanya ketika gendong newborn, baik itu gendong dengan berbaring maupun gendong dengan tegak, kita akan cenderung menahan punggung bagian atasnya. Ini insting kita yang benar sebagai seorang ibu. Jadi, kalau kita menggendong baring anak kita pada usia newborn, itu memang ya insting. Makanya orang tua zaman dahulu tidak menggendongnya dengan gendong samping seperti ini. Karena dia menyadari benar bahwa ketika dia gendong samping seperti ini, dia tidak bisa tahan tubuh bagian atas bayi ini. Sementara bayinya itu masih seperti ini kondisi bayinya.
Nah, kalau dilepas dia akan curling atau akan merosot tuh ya. Nah, makanya lah kebijaksanaan orang tua zaman dahulu itu relevan. Kenapa relevan? Ya terkait dengan metodenya itu sendiri. Metodenya itu sendiri yang tidak memungkinkan menahan tubuh bagian bayi pada atas punggungnya. Nah, berbeda dengan metode yang saat ini. Metode saat ini kita mempunyai banyak metode gendongan di mana gendongannya itu bisa di-set sebelum anaknya masuk sehingga kita tidak perlu pasang simpulnya setelah anak masuk. Ini memudahkan. Dan kemudian posisi dia di depan itu memungkinkan kita menahan punggung pada bagian atasnya terus-menerus. Menarik bukan? Bagaimana anak umur 1 bulan bentuk punggungnya? Kalau bentuk punggung anak yang 5 bulan ini seperti apa? Ayo kita lihat yuk. Nah, si anak 5 bulan ini ternyata punggungnya tidak melengkung-melengkung seperti itu. Padahal bentuk atau ukurannya sama kan? Tapi lihat, bahkan hanya dipegang di pantatnya saja, dia stabil tubuhnya. Dia bahkan bisa menengok ke kanan dan ke kiri. Ini adalah tahapan tumbuh kembang di anak usia 5 bulan. Bandingkan dengan anak 1 bulan ini. Dia tidak bisa menahan tubuh bagian atasnya sendiri untuk stabil. Makanya diperlukan gendongan yang bisa menahan punggung pada bagian atas ini tidak slumping, tidak merosot, tidak curling gitu ya. Itu sebabnya mengapa gendong pada tradisional yang ala pekeh atau uwel-uwel atau yang gendong samping ini tidak aman karena ketidakmampuan menahan punggung bagian atas. Nah, kalau diletakkan di depan bagaimana? Nah, itu akan berbeda cerita. Jadi permasalahan dari pekeh ini kenapa digendongnya itu setelah anak cukup besar, utamanya adalah pada ketidakmampuan menahan punggung anak ketika simpulnya dibuat. Oke, nah paham ya teman-teman? Inti dari permasalahan dari pekeh ini kenapa tidak dilakukan pada usia anak lebih muda. Bisa nggak sebenarnya dilakukan pada usia 4 bulan? Bisa, karena pada prinsipnya adalah ketika punggung anak sudah cukup sehat atau maksudnya sudah cukup kuat untuk kita hanya pegang pantat saja, tetapi punggung bagian atas tidak ditahan, maka dia sudah bisa gendong hip carry. Mungkin beda gizi kan anak-anak kita zaman dahulu dan zaman sekarang. Anak pada usia 4 bulan zaman dahulu dengan usia anak 4 bulan zaman sekarang itu terasa bedanya. Anak zaman sekarang terasa lebih cepat gitu ya pertumbuhannya. Jadi masih bisa kita nalar, kita masuk di akal kita, dan itu merupakan kebijakan lokal yang baik, yaitu bahwa pekeh dilakukan pada anak usia 6 bulan atau 7 bulan ke atas. Oke, applause dulu ya sama orang-orang tua kita yang begitu hebatnya tradisinya dalam menggendong anak. Mereka memperlakukan kita dengan baik. Mereka menjaga punggung bagian atas kita dengan baik dengan kebijaksanaan mereka sehingga kita tumbuh dengan baik sampai hari ini. Sebentar lagi kita akan lihat ya, kenapa kok gendong pada bagian depan itu kita selalu bisa tahan punggung bagian atas. Kali ini bayi yang sama ini akan digendong dengan metode yang modern, yaitu digendong di depan ibu. Jadi tidak seperti pekeh tadi yang di samping tubuh penggendong, sekarang dia posisinya di depan. Ini yang umum pada gendongan-gendongan modern, yaitu bayinya berada di depan. Nah, perhatikan bahwa ibunya bisa terus mendekap punggung bagian atas
dari bayi, sama sekali tidak menjauh dari badan ibunya. Ini juga pengaruh dari lekuk tubuh ibu sehingga gaya gravitasi menahan kepala bayi di atas dada ibu. Nah, itu keuntungan dari kalau menggendong bayi di depan ibu. Karena pada waktu masih newborn, kepala ini jauh lebih berat dari badannya. Maka bentuk tubuh ibu itu mengamankan posisi bayi untuk tidak merosot. Nah, itu sebabnya kenapa menggendong di depan itu relatif lebih aman, karena yang tadi bayinya tidak terjengkang. Posisi bayi yang seperti dipeluk inilah yang memungkinkan menggendong ergonomis di depan tubuh ibu itu bisa dilakukan sejak newborn, karena posisinya seperti posisi alami dipeluk, dan dipastikan pada pantat dan juga punggung bagian atas tertopang dengan baik. Itu sebabnya tidak perlu ragu menggendong bayi dengan mode ergonomis ini sejak newborn, seperti contoh pada video ini. Jadi mengerti ya bahwa baik gendongan tradisional maupun gendongan modern sama-sama mengadopsi cara menggendong anak dengan menggunakan tangan. Hanya saja tergantung pada tahapan usianya, mana yang paling nyaman dan paling baik untuk anak. Sampai jumpa di edukasi EBW berikutnya. Dadah.